Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudara, malam ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita berbaring tidur, mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Kita buka Markus 1 ayat 40 sampai 42, saudara. Firman Tuhan tertulis demikian. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Haleluya. Saudaraku, tahukah saudara apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menjamah atau menyentuh sesuatu maupun seseorang yang datang kepadanya? Alkitab kita menceritakan bahwa segala hal yang Tuhan Yesus sentuh atau jamah, maka di sana terjadi keajaiban dan mujizat, saudara. Firman Tuhan yang kita baca malam hari ini di Markus 1 ayat 40 sampai 42. Di sana diceritakan waktu itu seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dan saat Tuhan Yesus melihat dia, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Dan kemudian Tuhan Yesus menjamah orang yang sakit kusta itu. Dan firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Haleluya. Di Matius 9 ayat 27 sampai 30, di sana diceritakan ada dua orang buta sedang mengikuti Tuhan Yesus sambil berseru-seru kepadanya, meminta belas kasihan Tuhan Yesus. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan keajaiban, Tuhan Yesus pun menjamah mata mereka, saudara. Dan setelah Yesus menjamah mata mereka, Alkitab mencatat di ayat yang ke-30, maka meleklah mata mereka. Ya, mereka bisa melihat, saudara. Dan di Lukas 7 ayat 12 sampai 15, di sana diceritakan seorang anak laki-laki yang sudah meninggal, yaitu anak tunggal seorang janda. Alkitab mencatat, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia, yaitu Tuhan Yesus, saudara, menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara, anak muda itu bangkit dari kematiannya. Haleluya. Saudaraku, perhatikan baik, saudara. Siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus, yang berharap, yang percaya pada Tuhan Yesus, hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ketika Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus tidak tinggal diam saja, saudara. Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus menyentuh dengan kasih dan kuasa-Nya. Dan saat dia menjamah, saudaraku, keajaiban pun terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan. Terpujilah nama Tuhan. Malam ini, saudaraku, apapun masalah dan kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saya mau mendorong setiap kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kemurahan, saudara.
Ketahuilah saudaraku, Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya besar, kuasa-Nya ajaib saudara. Saat kita datang kepadanya dengan hati yang percaya bahwa Dia sanggup, percayalah juga saudara, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dan dalam kemurahan-Nya, Dia akan menjamah setiap kita yang datang kepadanya. Dan saat Tuhan Yesus menjamah, maka di sana terjadi keajaiban, maka di sana terjadi mujizat. Hubungan yang rusak saat Tuhan Yesus menjamah, maka kuasa-Nya yang memulihkan mengalir saudara. Ada pemulihan hati, ada saling memaafkan, saling menerima, saling mengampuni. Saat alami kesulitan finansial saudaraku, pekerjaan dan bisnis tidak berjalan dengan baik, saat Tuhan Yesus menjamah, maka Tuhan mengatur yang terbaik. Dia memberkati pekerjaan dan bisnis kita dengan caranya yang ajaib. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan. Ada pintu-pintu yang dibukakan daripada Dia. Ada terobosan, ada berkat-Nya yang Tuhan alirkan. Saat hadapi kelemahan tubuh, saat hadapi sakit penyakit saudara, saat Tuhan Yesus menjamah, maka di sana mengalir kesembuhan yang daripada Tuhan. Setiap tubuh yang sakit alami kesembuhan yang ajaib daripada Dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Terpujilah nama Tuhan. Saudara dan saya hanya perlu datang kepadanya dengan apa adanya kita. Kita percaya Dia sanggup dan Dia mau. Kita katakan kepadanya, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau sanggup, aku percaya Engkau mau Tuhan. Aku percaya Engkau mengasihiku. Jamah dan sentuh hidupku Tuhan. Jamah hidupku sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara, saat kita benar-benar datang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka karena kasih-Nya yang besar, hati-Nya pasti tergerak oleh belas kasihan untuk menjamah setiap kita yang datang kepadanya. Dan saat Tuhan Yesus benar-benar menjamah saudara, maka di sana ada keajaiban yang terjadi. Maka di sana ada mujizat yang terjadi. Dan nama Tuhan dipermuliakan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih pemeliharaan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami di waktu-waktu yang lalu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa Engkau Tuhan Yesus penuh dengan kasih dan kemurahan. Kuasa-Mu ajaib tidak terbatas ya Tuhan. Kami diingatkan setiap orang yang datang kepada Engkau Tuhan. Engkau menerima, Engkau memandang dengan kasih. Hati-Mu tergerak oleh belas kasihan. Engkau tidak diam saja Tuhan. Engkau menjamah. Dan di sana terjadi mujizat, di sana terjadi keajaiban. Nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Siapapun kami anak-anak-Mu yang sedang berdoa, yang sedang mengarahkan hati, pandangan mereka kepada Engkau Tuhan. Yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Bapa percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau sanggup bekerja mengatasi ruang dan waktu ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Mari Bapa hampiri setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Jamah ya Tuhan. Jamah kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, malam hari ini saudara, apapun kesulitan masalah yang sedang engkau hadapi, berbicaralah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nyatakanlah kepadanya, saudara, jamah aku Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kepada Tuhan Yesus, jamah aku Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Katakan kepada Tuhan Yesus, jamah aku Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara yang hadapi kesulitan di pekerjaan, di bisnis usaha saudara, katakan kepada Tuhan, jamah pekerjaanku Tuhan, jamah bisnisku Tuhan. Bagi saudara yang hadapi masalah di pernikahan, di hubungan saudara dengan orang yang saudara kasihi, katakan kepada Tuhan Yesus, jamah pernikahanku Tuhan, jamah rumah tanggaku, jamah suamiku, istriku, jamah Tuhan, jamah anak-anakku, jamah dalam nama Yesus Tuhan. Katakan kepada Tuhan saudara, jamah hidupku dalam nama Yesus Tuhan. Dengarkan Bapa, dengarkan Tuhan Yesus Kristus permohonan anak-anak-Mu. Mereka memohon jamahan-Mu Tuhan. Mereka memohon belas kasihan-Mu. Engkau Tuhan, kasih-Mu besar. Hati-Mu tergerak oleh belas kasihan. Jamah setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang besar mengalir dalam hidup mereka. Keajaiban terjadi, mujizat terjadi, dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang hadapi masalah di pernikahan alami pemulihan yang daripada Tuhan. Setiap pekerjaan dan usaha diberkati Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Setiap mereka yang hadapi kebutuhan besar, mengalir penyediaan yang daripada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada sukacita yang besar, ada ucapan syukur, ada puji-pujian yang dinaikkan kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba percaya Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu. Tidak ada satupun yang terlewati. Setiap kami alami keajaiban kasih kuasa-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami serahkan setiap area kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami akan beristirahat Bapa. Biar istirahat kami aman, tidur kami sehat. Kami alami proteksi yang daripada Engkau sempurna. Kami bangun besok pagi dengan kesehatan dan kekuatan yang baru dari Engkau. Menerima rahmat, kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami mengucap syukur sebab Engkau mendengar doa kami. Engkau menjamah setiap kami. Engkau bekerja dengan ajaib dan nama-Mu dipermuliakan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa saudara. Ingat saudaraku, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita memerlukan pertolongan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Datang dengan hati percaya. Tuhan Yesus sanggup saudara. Tuhan Yesus mau. Percaya Dia mengasihi kita. Percaya hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan Dia menjamah setiap kita. Dan setiap kali Tuhan Yesus menjamah, ingatlah di sana pasti terjadi mujizat dan keajaiban. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Saya ucapkan selamat malam saudara, selamat beristirahat. Biarlah damai sejahtera Bapa memelihara hati, pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya.